Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Ihsan Al-Hawari. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Islam yang berada di negara Mesir. Sedikit tentang peradaban Islam yang berada di Mesir. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu bagaimana negara Mesir itu seperti apa gitu? Jadi negara Mesir merupakan negara Timur Tengah yang paling banyak penduduknya. Sekitar 74 juta orang tinggal di sana. Mayoritas populasinya tinggal di sepanjang Sungai Nil, terutama Iskandariyah, Kairo, sepanjang delta Sungai Nil dan dekat terusan Suez. Penduduk Mesir lebih banyak tinggal di sepanjang Sungai Nil karena kesuburan, curah hujan, serta akses air yang hampir homogen, pengaruh Mediterania dari Italia atau Yunani dan Arab berbaur di utara, dan pengaruh lokal ada di selatan. Penduduk Mesir kuno juga bertutur kata dengan bahasa Mesir dan menggunakan hieroglif asli Mesir. Bahasa Mesir berkembang menjadi bahasa demotik pada 600 sebelum Masehi, dan bahasa Koptik pada 200 Masehi. Keduanya banyak dipengaruhi oleh bahasa Yunani sebelum bahasa itu mati sekitar abad ke-17. Bahasa Arab datang bersama Islam pada abad ke-7, mendominasi masyarakat Mesir sejak saat itu hingga kini gitu. Walau bahasa Koptik sudah mati, komunitas Kristen Koptik masih menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa dalam liturginya. Meskipun dalam sehari-harinya mereka berbicara dalam bahasa Arab. Sebagai bekas koloni Britania Raya di Afrika, bahasa Inggris juga sering digunakan sebagai kedua bahasa. Inggris sering dipakai pada bidang ekonomi dan oleh masyarakat terpelajar atau terpelajar elit gitu. Mesir yang terletak di Timur Tengah, sejarah mencatat bahwa Mesir adalah negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia. Mesir merupakan negara benua Afrika yang terletak di kawasan Afrika Utara. Geologi negara Mesir yang kaya akan sumber daya alam menyumbang banyak devisa negara seperti minyak, gas, biji besi, mangan, gipsum, tak, asbes, timah, emas, dan banyak lagi gitu yang ada di Mesir. Gurun pasir memberikan pasokan garam yang berlimpah gitu. Mesir yang juga dikenal sebagai Egypt ya, adalah tempat bagi flora dan fauna seperti pohon akasia, lettuce, bunga teratai, pohon kurma atau semak papirus, gandum, kapas, serta tebu tumbuh. Serta ada juga burung ibis, buaya Nil, elang Mesir, gerbil, kuda Nil, jerboa, gazela, kobra maksudnya, dan flamingo hidup itu. Karena letak geografisnya negara Mesir dan karakteristik iklim gersangnya yang ekstrim, sekitar 99% populasi terkonsentrasi di sekitar lembah dan delta Sungai Nil yang dekat Laut Mediterania. Di sekitar lembah dan delta Sungai Nil yang dekat dengan Laut Mediterania ya. Mesir berbatasan dengan Libya di barat, Sudan di sebelah selatan, Laut Mediterania di utara, dan di sisi timur terdapat jalur Gaza, Israel, serta Laut Merah gitu ya. Siapa yang nggak tahu Laut Merah gitu ya, Laut Merah sama dengan negara di sekitarnya. Bentuk muka bumi Mesir ini didominasi oleh gurun. Mesir memiliki posisi geopolitik
yang penting di perbatasan Asia sampai Afrika melalui sebuah jembatan tanah Genting Suez, benar yang namanya itu ya, antara Afrika dan Asia. Wilayah tersebut dilalui sebuah terusan yang menghubungkan Laut Mediterania di utara dengan Samudra Hindia melalui Laut Merah di selatan selain lemah Sungai Nil. Lanskap Mesir juga didominasi oleh gurun dengan beberapa oasis bertebaran di sana. Tiupan angin yang sangat kencang menciptakan banyak bukit pasir yang tingginya bisa mencapai 30 meter. Sedikit wilayah gurun Sahara dan gurun Libya adalah kedaulatan Mesir pada zaman kuno. Gurun yang disebut sebagai Tanah Merah itu dilindungi oleh kerajaan Firaun. Dan Mesir memiliki bendera seperti ini ya teman-teman. Mesir tuh. Bisa ada yang nggak tahu gitu. Oke, jika sebelumnya kita telah membahas mengenai demografi di negara Mesir, maka kali ini saya akan membahas lagi mengenai sejarah masuknya Islam ke negara Mesir. Islam menyentuh wilayah Mesir pada 628 Masehi. Ketika itu Rasulullah mengirim surat pada gubernur Makaukis yang berada di bawah kekuasaan Romawi mengajak umat Islam. Rasul bahkan menikahi gadis Mesir yang bernama Maria pada 639 Masehi ketika umat Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. 3.000 pasukan Amr bin As memasuki Mesir dan kemudian diperkuat pasukan Jubair bin Awam berkekuatan 4.000 orang. Makaukis didukung gereja Kopti menandatangani perjanjian mereka. Sejak saat itu Mesir menjadi wilayah kekuasaan pihak Islam. Di masa kekuasaan keluarga Umayyah dan kemudian Abbasiyah, Mesir menjadi salah satu provinsi seperti semula. Mesir baru menjadi pusat kekuasaan. Dan juga peradaban Muslim baru pada akhir abad 10. Mu'izz Lidinillah membelot dari kekuasaan Abbasiyah di Baghdad untuk membangun kekhalifahan sendiri yang berpaham Syiah. Ia menamai kekhalifahan itu Fatimiyah dari nama putri Rasul yang menurunkan para pemimpin Syiah. Fatimah pada masa kekuasaannya 953 sampai 975. Mu'izz menungasi panglima perangnya Jauhar al-Sikili untuk membangun ibu kota. Di dataran tepi Sungai Nil itu, kota Kairo dibangun. Khalifah Mu'izz membangun masjid besar yang bernama Al-Azhar. Al-Azhar itu berasal awalnya itu dari kata Al-Jahra, nama panggilan Fatimah gitu ya, putri Rasulullah, yang dirampungkan pada tanggal 17 Ramadan tahun 359 Hijriah, wa Masya Allah ya, atau 970 Masehi. Inilah yang kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar yang tertua di dunia saat ini. Mu'izz dan para penggantinya Aziz Billah 975 sampai 996 dan Hakim bi Amrillah 996 sampai 1201 sangat tertarik pada ilmu pengetahuan peradaban perkembangan pesatnya gitu. Kecemerlangan kota Kairo baik dalam fisik maupun kehidupan sosialnya mulai menyaingi Baghdad. Khalifah Hakim juga mendirikan pusat ilmu Bait al-Hikam yang mengoleksi ribuan buku sebagaimana di Baghdad. Di masa tersebut Ibnu Yunus wafat pada tahun 1009, menemukan sistem pengukur waktu yang menjadi dasar analogi untuk menemukan sistem pengukur mekanik saat ini. Lalu Hasan Ibnu Haitam menemukan penjelasan fenomena seperti melihat, yaitu sebelum itu orang-orang meyakini bahwa orang yang dapat melihat sesuatu karena adanya pancaran sinar dari mata menuju objek yang dilihat kita. Ibnu Haitam menemukan bahwa pancaran sinar itu bukanlah dari mata atau ke benda tersebut, melainkan sebaliknya dari benda ke mata gitu. Gangguan politik terus-menerus dari wilayah sekitarnya menjadikan wibawa Fatimiyah merosot gitu. Pada 564 Hijriah atau 1167 Masehi, Salahuddin al-Ayyubi mengambil alih kekuasaan Fatimiyah. Tokoh Kurdi yang juga pahlawan perang salib tersebut membangun dinasti Ayyubiyah yang berdiri di samping Abbasiyah di Baghdad semakin lemah gitu ya teman-teman. Salahuddin
Salahuddin tidak Salahuddin tidak menghancurkan Kairo yang dibangun Fatimiyah. Kenapa? Karena tokoh Kurdi yang juga karena malah melanjutkan sama antusiasnya, ia hanya mengubah paham keagamaan negara Syiah menjadi Sunni ya. Sekolah, masjid, rumah sakit, sarana rehabilitasi penderita sakit jiwa, dan banyak fasilitas sosial lainnya dibangun pada 1250 sampai 8 tahun sebelum Baghdad diratakan dengan tanah oleh Hulagu oleh Hulagu gitu, yang kekuasaannya diambil alih oleh kalangan keturunan Turki. Pegawai istana keturunan para budak Mamluk. Di istana saat itu terjadi persaingan antara militer asal Turki dan Kurdi. Sultan yang baru naik, Turansyah, dianggap terlalu dekat dengan Kurdi. Tokoh militer Turki Aybak bersekongkol dengan ibu tirinya yaitu Turansyah Syajarah. Turansyah dibunuh, Aybak dan Syajarah menikah. Namun Aybak juga membunuh Syajarah dan kemudian Musa keturunan Ayyubiyah yang sempat diangkatnya. Di saat Aybak menyebar teror itu, tokoh berpengaruh Mamluk bersama Baybars mengasingkan diri ke Syria gitu ya, mengundurkan diri untuk digantikan oleh Qutuz. Qutuz dan Baybars bertempur bersama untuk menahan laju penghancuran total oleh pasukan Hulagu di Ain Jalut, Palestina ya, pada 13 September 1260. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Mongol itu, Baybars, 1260 sampai 1277, yang dianggap menjadi peletak pondasi dinasti Mamluk yang sesungguhnya. Ia mengangkat keturunan Abbasiyah yang telah menghancurkan Hulagu di Baghdad untuk menjadi khalifah. Ia merenovasi masjid dan Universitas Al-Azhar Kairo, dijadikan sebagai pusat peradaban dunia. Ibnu Battuta yang berkunjung ke Mesir sekitar 1326 Tanti mengagumi Kairo yang waktu itu berpenduduk sekitar 500 sampai 600 jiwa atau 15 kali lebih banyak dibanding London di saat yang sama gitu ya. Ibnu Battuta tak hanya mengagumi Rihlah, tempat studi keagamaan yang ada hampir di setiap masjid. Ia terpesona pada pusat layanan kesehatan ya, yang sangat rapi dan gratis. Sedangkan Ibnu Khaldun menyebut mengenai dinasti di zaman kita yang paling besar adalah orang-orang Turki yang ada di Mesir gitu. Pusat peradaban ini nyaris hancur di saat petualangan barbar di Timur Leng melakukan invasi ke barat. Namun Sultan Barkuk berhasil menahan laju pasukan Mongol tersebut. Dengan demikian Mamluk merupakan pusat kekuasaan yang dua kali mampu mengalahkan tentara Mongol. Pada ujung abad 15, perekonomian Mesir di Mesir ini menurun ya. Para pedagang Eropa melalui Laut Tengah tak asing lagi harus tergantung pada Mesir untuk mendapat berdagang ke Asia. Pada 1498 mereka menemukan Tanjung maksudnya Harapan di Afrika Selatan sebagai pintu perdagangan laut ke Asia. Pada 1517 Kesultanan Utsmani di Turki menyerbu Kairo dengan mengakhiri sejarah 47 sultan dinasti Mamluk tersebut gitu ya. Lalu kita lanjut ke dalam jejak-jejak peradaban Islam yang ada di negara Mesir. Jejak-jejak peradaban yang ada di negara Mesir. Jika kita mendengar kata Mesir atau mendengar kata Nabi ya teman-teman, maka yang terbesik dalam benak kita itu adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kisah Musa berdakwah di Mesir serta melawan kekuasaan Bangsa Firaun memang sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Namun ternyata jauh sebelum Nabi Musa dan Harun telah ada beberapa nabi yang pernah tinggal ataupun singgah di negeri ini. Sebelum Nabi Musa ada Nabi Yakub ya, dan Nabi Yusuf, ada pula Nabi Idris yang pernah tinggal di Mesir.
dan Nabi Ibrahim yang sempat singgah di tanah ini gitu, di Mesir ya. Ada yang menarik dari kisah Nabi Ibrahim dengan Mesir, yakni meskipun tidak tinggal di sana tetapi ternyata ya istri beliau yakni Siti Hajar gitu, yang merupakan seorang pelayan di Mesir, di kerajaan Mesir maksudnya. Pertama ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini pada usia muda dijual sebagai budak hingga kemudian ikut berdagang bersama keluarga atau saudagarnya yang ada di Mesir. Ia mendapatkan wahyu dan diutus menjadi rasul saat itu, berada di Mesir dan sempat menduduki jabatan pemerintahan di sana. Nabi Yakub juga yang tak lain adalah ayah dari Nabi Yusuf pun akhirnya tinggal di Mesir bersama putranya ya. Selanjutnya ada Nabi Musa dan Nabi Harun. Siapa yang terkenal ya dengan Nabi Musa gitu, yang membelah Laut Merah untuk menyelamatkan diri bersama pengikutnya dari kejaran Firaun ya. Sebelumnya kita akan menjelaskan kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu lahir di Luxor, Mesir, sebelum akhirnya sang ibu menghanyutkan di Sungai Nil untuk menyelamatkan nyawanya. Nabi Musa pun pas kecil kemudian ditemukan oleh istri Firaun dan ia dirawatnya. Pengangkatan Nabi Musa sebagai nabi diiringi dengan permintaannya ya kepada Allah untuk turut pula mengangkat saudaranya yakni Nabi Harun untuk menjadi nabi gitu. Mengenal Nabi Harun juga, ia merupakan saudara kandung berjarak 5 tahun lebih muda dari Nabi Musa. Bersama dengan Nabi Musa, Nabi Harun turut serta dalam menyebarkan agama Allah, juga turut membantu Nabi Musa menghadapi Firaun gitu ya. Kisah Nabi yang tinggal di Mesir berhenti saat Nabi Musa membawa Bani Israel ke Palestina. Setelahnya memang ada beberapa utusan dari para nabi yang singgah di sana hingga akhirnya Nabi Isa pun datang gitu. Beberapa bentuk peninggalan nabi dan rasul di Mesir dapat kita temui sebagaimana kita sudah melihat ya di internet, kayak di Instagram, di Google gitu ya, apalagi di YouTube pastilah udah banyak itu, dan diantaranya itu ada piramida Giza gitu ya, Sphinx, hingga mumni Firaun yang diawetkan sebagai kekuasaan Allah, dan ada juga mata air yang menyelamatkan Bani Israel dari kekeringan gitu ya. Nah ini ya foto mata airnya ya. Mata air Nabi Musa yang terletak di perbatasan Suez dan perbukitan Sinai. Mata air tersebut muncul untuk menyelamatkan umat Nabi Musa dari bencana kehausan atau pasca pelarian dari Firaun gitu ya. Awalnya mata air tersebut berjumlah 12 buah, namun sekarang hanya ada satu yang masih memancarkan air. Ada juga Bukit Tursina ya, bukit tempat Nabi Musa mendapatkan wahyunya. Bukit yang kerap dikenal dengan Bukit Sinai, Jabal Tur, Jabal Musa ataupun Gunung Horeb ya. Ini terletak di semenanjung Sinai yang ada di Mesir, dekat dengan gereja Saint Catherine. Nah lalu selanjutnya kita akan menjelaskan siapa sih tokoh-tokoh yang berada di negara Mesir dan organisasinya bagaimana gitu ya. Yang pertama lanjut saja, ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaharu Mesir yang berasal dari keturunan Turki. Lahir di Kewal Yunani pada tahun 1760 dan berasal dari keturunan Turki yang lahirnya itu di Kewal Yunani pada tahun 1765 dan meninggalnya di Mesir pada tahun 1849 ya. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya bekerja sebagai penjual rokok eceran ya. Karena keterbatasan ekonomi, ia tidak memperoleh kesempatan sekolah sehingga ia tidak pandai membaca dan menulis.
Tapi setelah dewasa ia bekerja sebagai pemungut pajak karena kemampuannya gitu. Dan kecakapannya Gubernur Utsmani juga jatuh hati gitu, atau jatuh cinta, itu jatuh hati ya, kepadanya dan menjadikan sebagai menantunya. Selanjutnya ia masuk ke dinas kemiliteran. Dalam waktu singkat pangkatnya naik menjadi perwira ya. Masya Allah, ketika Napoleon Bonaparte menyerang Mesir, ia dikirim ke Mesir sebagai wakil perwira yang mengenai yang mengepalai maksudnya lain mengepalai pasukan dari daerahnya gitu. Dalam perlawanan tersebut ia menunjukkan keberaniannya sehingga ia diangkat sebagai seorang kolonel gitu ya. Tahun 1801 Masehi tahun 1801 ketika tentara Prancis keluar dari Mesir, rakyat Mesir menaruh simpati yang besar pada Ali Pasha karena sukses membebaskan Mesir dari tentara Napoleon gitu ya. Napoleon maksudnya. Tahun 1850 Muhammad Ali mendapatkan pengakuan sebagai penguasa Mesir oleh Sultan Utsmani. Ali Pasha juga disebut sebagai orang pertama yang meletakkan landasan kebangkitan modern Mesir, bahkan ia disebut sebagai bapak pembaruan modern gitu ya. Pembaruan yang dilaksanakan oleh Muhammad Ali Pasha juga politik luar negeri. Muhammad Ali menyadari bangsa Muhammad Ali itu menyadari bahwa bangsa Mesir sangat jauh ketinggalannya dengan dunia barat gitu. Karenanya hubungan dengan dunia barat perlu diperbaiki serta seperti Prancis, Italia, Inggris dan Austria gitu. Menurut catatan itu gitu ya. Tahun 1813 sampai 1849 ia mengirim 311 pelajar Mesir ke Italia, Prancis, Inggris dan Austria. Selain itu, pentingnya pula ilmu administrasi negara, akan tetapi sistem politik Eropa tidak menarik perhatian Muhammad Ali membangun kekuatan militer, bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan ya. Sepintas pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Ali juga hanya bersifat keduniaan saja gitu. Namun dengan terangkatnya kehidupan dunia umat Islam sekaligus terangkat pula derajat keagamaannya, pembaruan yang dilaksanakan oleh Muhammad Ali merupakan landasan pemikiran dan pembaruan selanjutnya gitu ya. Pembaruan Muhammad Ali dilanjutkan oleh Tahtawi, Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Rasyidida dan murid-murid Muhammad Abduh lainnya gitu ya, masih banyak ya. Yang kedua ada tokoh Islam di negara Mesir, ada Rifa'ah Badawi At-Tahtawi ya. Rifa'ah Badawi At-Tahtawi lahir di Tahta tahun 1801. Sejak kecil ia sudah dipaksa belajar dengan bantuan keluarga dari ibunya ya. Pada usia 16 tahun ia belajar di Al-Azhar, kemudian ia melanjutkan studi di Prancis. Dalam perjalanan ke Paris, ia belajar bahasa Prancis selama 5 tahun belajar di Paris gitu ya. Ia telah menerjemahkan 12 buku dan sekembalinya di Kairo, ia diangkat sebagai guru bahasa Prancis dan penerjemah di sekolah kedokteran itu ya, Masya Allah. Pada tahun 1836 didirikan sekolah penerjemah yang kemudian diubah namanya menjadi sekolah bahasa asing gitu ya. Bahasa yang diajarkan adalah bahasa Arab, Turki, Prancis, Itali, dan juga ilmu-ilmu teknik gitu ya, sejarah serta ilmu bumi. Salah satu jalan kesejahteraan menurut At-Tahtawi adalah berpegang teguh pada agama dan akhlak budi pekerti. Untuk itu pendidikan merupakan suatu hal yang penting gitu bagi dia ya, dan khususnya bagi kita juga mengutamakan ilmu itu penting ya, karena kita kalau sudah punya ilmu ya tidak berat untuk dibawa ya. Ia juga pernah menjadi pemimpin surat kabar Al-Waqa'il Al-Mishriyah. Selain kemajuan Barat, di salah satu karangannya ia menerangkan tentang teori-teori demokrasi. Pokok-pokok pemikiran At-Tahtawi juga dalam mengadakan pembaruan. Yang pertama ada para pemimpin harus bermusyawarah dengan para ulama, kaum terpelajar, dokter dan ekonom.
syariah harus disesuaikan dengan perkembangan modern. Para ulama harus belajar filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar sesuai dengan syariat dan kebutuhan zaman. Pendidikan harus bersifat universal ya, untuk semua golongan umat Islam yang dinamis dan tidak statis gitu. Yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1839 di Asadabad, Afghanistan, dan meninggal di Istanbul, Turki pada tahun 1897 Masehi. Pada usia 22 tahun, dia menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan pada usia 20 tahun. Al-Afghani menjadi asisten Pangeran Debu menjadi Khan di Afghanistan pada tahun 1864. Dia menjadi sebagai penasihat Syam ya, Ali Khan, dan beberapa kemudian sebagai Perdana Menteri ketika Inggris mendorongnya untuk terlibat ke dalam urusan politik di Afghanistan. Dia pergi ke India dan dia tahu pendidikan modernnya gitu. Ketika India jatuh ke tangan Inggris, dia pergi ke Mesir tahun 1871. Pada tahun 1883 Al-Afghani pindah ke Paris dan mendirikan Jamiat Al-Wusta, terdiri dari orang India, Mesir, Suriah, dan Afrika Utara ya. Organisasi ini diperkuat oleh persaudaraan Muslim. Tapi karena Al-Afghani mempresentasikan gagasan demokrasi melawan kekuasaan Sultan, kemudian dia terlibat di penjara sebagai tahanan politik ya, dan tidak mampu mengembangkan ide-ide politik dan agama sampai kematiannya pada tahun 1897. Dalam gerak politisnya, Al-Afghani senantiasa berpihak pada kelompok yang pertama mengenai pembaruan politik disuarakan oleh Al-Afghani, yakni ada dua unsur. Yang pertama kesatuan dunia Islam dan yang kedua populisme gitu ya. Kesatuan politik dunia Islam dikenal sebagai pan-Islamisme, yang mana didesakan oleh Al-Afghani sebagai salah satunya benteng pertahanan ya terhadap penduduk dan dominasi asing atas dari kenyataan bahwa suatu pemerintahan itu konstitusional oleh rakyatnya lah, untuk akan kuat didengungkan ketika dia melihat adanya campur tangan Inggris dalam hal politik di Mesir. Pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani ya dalam mengadakan pembaruan itu, umat Islam mundur karena meninggalkannya ajaran agamanya gitu, yakni Islam yang sebenarnya karena statis, kurang berpegang pada taklid, meninggalkan akhlak yang tinggi, dan lupa kepada ilmu pengetahuan. Pemerintah harus bersifat musyawarah. Selanjutnya yang keempat, itu yang terakhir ya, ada Muhammad Abduh ibnu Hasan Khairullah, lahir di suatu desa di provinsi Gadbiyah, Mesir pada tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi. Namun ada pula yang mengatakan ia Muhammad Abduh adalah seorang yang cerdas, akan tetapi bersama Syekh Darwisi, bersama Abduh menjadi semangat membaca, karena Syekh Darwisi sering mengajak Abduh untuk membaca bersama gitu ya. Setelah selesai belajar bersama Syekh Darwisi, Abdul melanjutkan studinya di Al-Azhar, belajar di Al-Azhar. Dalam masa studinya itu, Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Ia pun munculnya pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dilatar belakangi oleh kondisi sosial yang pemahamannya keagamaannya umat Islam di Mesir waktu itu, kondisi yang sejujurnya tidak menguntungkan pada universitas ajaran Islam, yang pada awalnya upaya Muhammad Abduh yang mencoba bersikap akomodatif ulama Al-Azhar yang masih berpikiran tradisional dan statis, serta masyarakat awam yang masih dipengaruhi oleh tradisional. Akhirnya Muhammad Abduh dihujat dan pada tahun 1905 harus rela tersingkir dari hal-hal yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam mengadakan pemikiran dan pembaharuannya gitu. Yang pertama mendirikan majalah Al-Urwatul ya,
Al-Urwatul Wuthqa bersama rekannya Jamaluddin Al-Afghani mengajak untuk kembali kepada ajaran Islam sejati. Ajaran kemasyarakatan dalam Islam dapat disesuaikan dengan zaman taklid, dihapuskan dan ijtihad dihidupkan ulama. Islam katanya rasional, menghendaki akal, waktu tidak bertentangan dengan akal. Bila lahirnya ayat tidak bertentangan dengan pendapat akal, maka harus dicarikan interpretasinya hingga sesuai dengan pendapat akal gitu. Islam tidak bertentangan dengan ilmu, Islam maju karena ilmu. Nah itu tadi ya teman-teman, para tokoh-tokoh dari perkembangan Islam yang ada di Mesir, dan banyak lagi lah tokoh-tokoh Islam di Mesir yang paling berpengaruh gitu ya. Nah itu ya teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan umat Islam yang berada di negara Mesir dan atau kehidupan umat Islam kontemporer di Mesir, termasuk hal positif yang bisa kita lihat di Mesir ya. Orang-orangnya Mesir masih menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Doa masyarakat orang Mesir sering tampil, banyak masjid yang masih penuh peziarah, juga banyak orang yang bekerja seperti bengkel atau stand. Kami masih sering melihat restoran atau seperti perdagangan disingkirkan oleh sholat iqomat itu ya. Dikumandangkannya ketika mereka mendengar azan iqomah, mereka bergegas ke masjid untuk sholat berjamaah ya. Sebaliknya tutup di sini di Mesir banyak bajak masih terjaga gitu. Untuk pakaian pria dan yang sering memakai jubah atau celana panjang sangat jarang gitu kita ditemukan seorang pria yang memakai celana panjang di depan umum. Jadi bahkan di kalangan wanita sebagian besar masih memakai jilbab, masya Allah. Bahkan masih banyak kita jumpai yang memakai kerudung gitu ya. Sangat langka jika kita menemukan wanita dengan rok pendek gitu ya. Di jalan lain yang merupakan nilai-nilai Islami dan masih dipegang teguh oleh masyarakat Mesir, membaca Al-Quran dan zikir di tempat umum gitu ya. Banyak dari diri kita untuk menemukan baik di terminal atau bus kota atau kereta listrik atau di toko beberapa orang memakai tasbih saat berdoa kepada Allah. Beberapa menggunakan waktu menunggu sambil membaca Al-Quran itu. Dan itu adalah hal yang umum untuk dilihat setiap hari. Selain saling menyapa saat bertemu, hal ini juga masih sering terpenting bagi mereka oleh orang-orang yang mungkin tidak mengenal salah satu sama lain. Sering saat kami berpapasan di jalan, mereka menyapa kami gitu. Termasuk hal positif bahwa orang Mesir juga memiliki orang dan bantuan material dan non material. Ketika kita kehilangan diri kita sendiri dalam, misalnya kita bertanya dan mereka tidak segan-segan melakukannya untuk memberikan informasi. Mereka bahkan tidak segan-segan menerima kami mencapai tujuan itu gitu. Namun yang luar biasanya adalah bahwa orang-orangnya adalah orang Mesir. Terkadang kamu tidak tahu ya, namun keinginannya untuk membantu sangat besar. Terkadang tanpa data yang valid, jangan heran kalau kadang informasi yang kami terima saat kami menanyai orang Mesir ternyata tidak benar. Kami masih menemukan banyak bantuan ya. Seperti materi, khususnya bantuan pangan masih banyak kita temukan ya. Apalagi di masjid-masjid tertentu menawarkan makanan gratis setiap hari, tetapi menunya juga sederhana gitu. Tenang, menemukan banyak, terutama pada hari Jumat, beberapa orang yang membawa beberapa kantong makanan lalu membagikannya di masjid. Bantuan sholat Jumat berupa makanan atau sembako kita temukan di bulan Ramadan juga ya. Banyak membantu bulan ini makanan yang diberikan oleh orang Mesir. Kita akan menemukan lebih banyak lagi tempat yang menawarkan buka puasa gratis di kedua masjid tersebut, atau tempat umum lainnya. Ruang terbuka ini sering disebut sebagai Maidatur Rahman gitu ya.
Bangsa Mesir juga dikenal dengan tingkat nasionalismenya yang sangat tinggi ya. Bahkan apa yang terjadi di Mesir sebenarnya tidak membahagiakan gitu ya. Tapi mereka tetap bangga dengan negaranya. Masya Allah, mereka sering menyebut Mesir Ummu Ad-Dunya dan ingin membuat tentang hal itu kepada orang asing, termasuk hal positif yang masih dimiliki orang asing, memegang banyak tabu yang dilakukan, dan tabu itu merupakan hal yang memalukan atau sesuatu yang menyinggung kehormatan yang bila dilakukan gitu. Hal yang tabu ketika seseorang melakukan itu, seseorang mengingatkan mereka itu, dia akan sangat malu gitu, dan berhenti melakukannya gitu, termasuk hal-hal tabu yang berada di Mesir. Melihat orang berjongkok di pinggir jalan, laki-laki memegang pantat laki-laki lain, menyentuh laki-laki lain yang bukan mahram, pria berjalan dengan di belakang wanita, dan seterusnya lah. Nah itu ya teman-teman, jejak-jejak peradaban Islam di Mesir ya. Alhamdulillah ya Allah, pembahasan dari awal sampai akhir telah selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan apalagi like-nya ya. Semoga dibalas sama amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari video saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.